Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, Sekda Kabupaten Ketapang, Alexander Wilio baru saja membuka seminar pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah UKS. Pak Sekda, problem sebenarnya dari UKS ini seperti apa sih, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Nah, pagi ini saya membuka seminar UKS. Ini UKS itu dari zaman dulu sudah ada. Sudah ada, benar. Usaha kesehatan sekolah sebagai salah satu program pemerintah untuk mewujudkan sekolah itu sehat, siswanya itu juga sehat. Yeah. Sehingga anak-anak kita bisa cerdas. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi selain mereka pintar, mereka juga sehat. Yeah. Nah, dua indikator itu sebagai pilar atau penyokong untuk kita mewujudkan masyarakat kita yang sejahtera. Jadi dia pintar, dia sehat, dia sejahtera, baru komplit lah ibaratnya itu, sempurna. Nah, hari ini sebenarnya bagian dari salah satu usaha yang merupakan skenario besar kita untuk mewujudkan Ketapang ini sehat dengan Pancakarya, Ketapang sehat, Ketapang cerdas, Ketapang peduli, Ketapang nyaman, Ketapang sejahtera. Yeah. Jadi sebenarnya tidak juga persoalan di UKS-nya Pak, tetapi persoalan di dalam dunia pendidikan. Ada problem besarnya ya. Kalau saya mengangkat tadi dalam sambutan itu sebenarnya pertama yang sering disampaikan oleh para ilmuwan, kemudian para ekonom, bagaimana cara mengukur kemajuan suatu daerah, suatu bangsa itu melalui yang namanya Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, ukurannya itu ada 3. Pertama, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, lalu kesejahteraan ekonomi. Nah, kalau di aspek ekonomi, menurut saya Kabupaten Ketapang ini sudah sangat baik. Karena pertumbuhan ekonomi kita ini sudah di atas rata-rata Kalimantan Barat, bahkan pernah di atas rata-rata nasional. Begitu juga pendapatan per kapita. Walaupun ada lagi istilah baru pertumbuhan ekonomi inklusif. Karena di satu sisi juga tingkat kemiskinan kita ini relatif masih tinggi. Tapi bagaimanapun ini mungkin masalah pemerataan. Kemudian akses yang belum merata terhadap sebuah ekonomi. Tapi bagaimana kita secara makro sudah lebih baik. Kita lihat kasat mata saja, ekonomi kita lebih baik. Kemudian yang kedua, ukurannya adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini tadi saya sampaikan diukur dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Ketapang ini sudah di atas 70-an ya? 71 tahun. Artinya sudah sangat baik. Jadi menurut saya kalau seorang manusia berumur 71 tahun sudah lumayan lah. Sudah jauh meningkat. Dulu kita 60-an. Sekarang 70-an. 70-an tahun artinya sudah baik. Kemudian juga angka kematian ibu melahirkan dan bayi itu juga sudah rendah. Dan ketiga stunting di Ketapang juga termasuk dua yang terendah ya se Kalimantan Barat. Sehingga demikian menurut saya untuk aspek kesehatan kita lihat juga dari beberapa fasilitas, kemudian sampai puskesmas kita juga infrastruktur kita sudah lebih baik. Dan untuk tenaga medis kita pun lumayan lah, cukup ya, cukup. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Nah, kualitas pendidikan masih menjadi PR dan pemikiran kita. Bagaimana kita ingin menciptakan SDM yang unggul, selain dia sehat, dia juga harus cerdas, harus pintar. Yang juga diukur dari pertama adalah lamanya sekolah. Rata-rata lama sekolah ya Pak Kabit ya. Rata-rata lama sekolah kita ini baru diangkat 7 tahun kalau salah, 7 tahun lalu. Jadi belum sama SMP Pak. Sehingga kita masih sangat ketinggalan dari daerah-daerah lain, dari Jawa mungkin, apalagi kalau kita barometernya ini kota Pontianak, Jakarta, daerah sudah lebih maju dari kita harus mengejar ketinggalan ini. Nah, upaya untuk membuat pendidikan itu lama bagi anak-anak di Ketapang ini seperti apa, Pak? Pertama, tentunya dari jajaran kita harus memperkuat guru kita. Ya. Memperkuat tenaga pendidik, kemudian dari sisi kualitas, yang kedua dari kuantitas. Jumlah guru kita akui masih sangat kurang dibandingkan jumlah sekolah dan jumlah siswa. Itu harus kita benahi. Karena ada di satu sisi gurunya itu yang jumlahnya 20 berlebihan, 30
keluarga, tapi ada sisi guru yang hanya satu orang, dua orang, itu saya kira akan berpengaruh terhadap Kualitasnya. betul. terhadap nanti hasilnya anak didik kita, anak kita yang di sekolah, Iya. supaya mereka ini merasakan hak yang sama, ya, merasakan pendidikan yang sama, walaupun sekolahnya berada jauh di Masmata, berada jauh dari sungai, tetapi standar bersama Harus pelayanan sama. pemerintah ya. Iya, betul. Jumlah guru mereka terima sama, kemudian kualitas guru juga sama, kan itu konsepnya. Iya. Konsep yang ingin kita wujudkan ke depan supaya kita ini maju. Iya. Jadi saya sangat concern dengan urusan pendidikan karena menurut saya negara kita ini, bangsa kita ini kuncinya pendidikan ini kalau kita mau maju. Contoh Singapura. Singapura tidak punya sumber daya alam. Ya, dia pasir aja beli, air aja beli. Tapi kenapa dia bisa maju? Karena tingkat pendidikannya jauh di atas kita. Artinya kekayaan alam itu kalau tidak mampu kita kelola, itu tidak ada gunanya. Iya. Bahkan orang lain yang menikmati. Nah, demikian karena kita ini dianugerahi oleh Tuhan yang menguasai kekayaan alam luar biasa, potensi luar biasa, kita harus pintar juga. Iya. Nah, kita Pak, untuk memeratakan jumlah guru ke kawasan pedalaman itu tantangannya seperti apa sih, Pak? Ya, Kan pertama, banyak ya. guru itu menumpuk di perkotaan. Betul. Pertama untuk kuantitas ya. Iya. Untuk kuantitas ini saya sudah sampaikan kepada Pak Kadis Pendidikan, setiap tahun kita mengajukan informasi kepada Kemenpan SN ya. Iya. Kemudian yang kedua untuk P3K juga siapa untuk guru terbesar terbanyak. Kita rekrutmen untuk P3K dari hampir 1.000, ada formasi 3.000 itu 2.000 untuk guru. 2.500 guru Pak. Iya. Hanya tidak terpenuhi semua, tidak memenuhi syarat. Itu juga untuk tahun-tahun depan. Jadi dalam setiap penerimaan pegawai juga guru itu porsinya di atas 50%. Bahkan hampir 70% itu guru. Itu upaya kita untuk memenuhi kekurangan guru. Yang kedua adalah distribusi guru. Yang guru merata, saya juga sudah minta kepada Pak Kadis Pendidikan dan jajaran untuk mengevaluasi ini. Kondisi juga ada yang terjadi seperti ini bahwa yang di kota ini ideal, Iya. sehingga bukan berarti berlebih, tapi ideal begini. Artinya memang kekurangan di pedalaman ini memang kurang. Kalau kita tarik di kota jadi kurang juga, kurang ideal lagi. Sehingga kita memang harus memenuhi kekurangan guru kita yang mencapai hampir 2.000 ya. Hampir 2.000 jumlah guru. ya, di Balikpapan ini. Ya, Berarti untuk PPTK itu guru akan diperbanyak lagi, Pak? P3K. P3K itu. Ya, kita sudah ngajukan reformasi dan memang yang disetujui oleh pemerintah pusat guru ini Pak paling banyak. Ada berapa ribu guru itu yang diterima usulan kita ya. Iya. Untuk kurang guru kita hampir 3.000. 2.000 itu guru Pak. Tapi Iya. tidak terpenuhi hasil tesnya khususnya. Mereka tidak memenuhi syarat dalam tes kemarin sih. Atau mestinya ada langkah afirmatif barangkali Pak untuk agar pelamar guru ini bisa lebih diterima gitu. Ya, sebenarnya ini sulit juga karena standar ya. Iya. Standarnya dari pemerintah pusat nasional se-Indonesia sama. Iya. Ya, kita menghimbau kepada jajaran kita yang berminat sekarang kontrak ya. Iya. Berminat untuk P3K ya harus meningkatkan kualitas diri belajar. Karena kami tidak bisa intervensi. Kita tidak bisa lagi buatnya intervensi hasil tes ya. Mengkatrol ya. Nah, ya ternyata lah. Yang kedua Pak Yasmin, selain dari kuantitas itu kan kualitas ya. Iya. Yang paling penting dari guru yang ada sekarang adalah kita membangun kembali semangat mereka, kembali kepada jati diri seorang pendidik, memberi motivasi lah Iya. mereka. Karena yang ada ini juga yang di daerah pedalaman terutama sampai kepada daerah kota, itu juga sudah mulai menurun motivasi mereka sebagai pendidik. Mulai dasarnya pikiran sudah bercabang lah, dia tidak fokus lagi. Sehingga ini saya kira nanti dari Dinas Pendidikan perlu melakukan upaya-upaya untuk memberikan semangat, mengarahkan kembali kepada mereka, memberikan motivasi supaya tetap semangat untuk mengabdi menjadi pendidik ini. Kira-kira apa yang menjadi penyebab mereka tidak fokus dan pikiran bercabang ini, Pak? Ya, pertama kalau di daerah pedalaman saya lihat ya, Iya. pertama fasilitas yang kurang. Oh.
Ya, rumah guru tidak Ah, tersedia, ah, rumah dinas guru sekolah, kemudian kepala sekolah, iya. fasilitas kurang. Ini saya kira juga sudah saya jadikan catatan kepada Dinas Pendidikan agar didata, direkap, dan kita perbaiki. Iya. Bagaimana mungkin kita masukkan seorang guru di Bukakap, dia tidak punya rumah. Saya bisa saja kirim ke sana, tapi tidak perlu nanti dia juga Iya. bisa ibaratnya mangkir juga, gitu kan, Iya, iya. tidak betah. Sebenarnya kita harus siapkan dulu fasilitas sampai kepada sekolahnya sendiri yang harus dibenahi. Memang PR besar kita di bidang pendidikan di PAIS ini. Karena Untuk anggaran tahun depan kah ini akan direalisasikan Pak seperti pembangun rumah-rumah guru bahkan mungkin juga perbaikan sekolah ini. Catatan kepada Dinas Pendidikan dan juga saya sudah sampaikan kepada TAPD, kepada Bapeda agar infrastruktur pendidikan ini, sarana pendidikan ini menjadi prioritas. Iya. Rusak parah ini agar kita perbaiki. Dan kalau itu tidak kita perhatikan, ya artinya kita sama saja tidak berpihak gitu ya pada pendidikan. Oke. Jadi saya kira ini menjadi komitmen. Kalau saya ditanya, ya saya komitmen untuk membangun pendidikan kesehatan di Ketapang ini. Oke. Termasuk infrastruktur. Pak, makasih Pak atas kesempatan bincang-bincangnya. Sahabat Solo 10, demikian bincang kami dengan Sekda Kabupaten Ketapang Alexander William Yasmin Umar untuk Solo 10.